Sejujurnya awalnya gue lumayan nggak suka ada di spotlight sih. Cuma setelah happy hour jalan, makin lama makin confident, makin ngomongnya juga makin bisa lancar. Suka juga sih, not bad. Cuma struggle-nya ada di preparation-nya aja sih. Aku Fabian dan aku Adea. Kita berdua host dari Psalm 91 dan Kembali di MKM. Anda meminta, Kami mengusahakan, Ya. kami mencoba. apa yang lucu di kepala gue ya gue selalu lihat diri gue. Karena gue merasa diri gue lucu gitu ya. Ada yang tak aneh-aneh nggak gitu loh ya. Entah aneh-aneh. Ya. Anjir ini hotspot Mungkin gitu. ini Lah, Juve Apa ya? Juve mau jawab. Kemarin gue AMKM tuh Anda meminta kami mencoba. Kita nerima request lagu, terus kita performin. Ada beberapa lagu yang bisa, ya udah langsung kita hajar. Gak bisa, ya cari alasan lah. Jadi kita siapin beberapa set lagu yang kita mau bawain, dan sisanya kita terima request on the spot aja. Dan kadang kita kasih tema biar nggak kemana-mana requestnya. Jadi kita juga udah ada prediksi kayak beberapa songs yang mungkin nih kayak top hits yang bakal dibawain. Ya kalau misalnya lagu-lagu apa ya, itu temanya kayak misalnya Indo 90s 2000 gitu, kayak Kangen Dewa 19 tuh pasti itu nomor 1. Itu aja nggak ada tema aja orang selalu itu udah kayak 3-4 kali kita bawain gitu. Ya biasa kita kayak kita jadi siapin biasanya lagu opening song buat narik nunggu viewer sama nunggu request. Terus middle song, lagu tengah, sama closing song, ending song. Ending song tuh biasanya medley. Tapi waktu itu gue juga pernah bawain opening song medley. Jadi kalau misalnya habis opening song belum ada yang request gitu, kayak kita tinggal 5 menit ya kita ngobrol-ngobrol dulu, ice breaking. Kalau nggak ada juga ya kita juga udah siapin beberapa lagu yang ya udah kalau nggak ada request kita bawain. Ada tuh waktu itu yang Amadin, boleh disebut gak nih? Opa Uma Sugandi. Itu lucu banget. Enggak, gue tuh di sana. Gue tuh kalau misalnya gue yang bawain, gue tuh tangan gue tremor dan gue selalu skip banyak komen gitu. Jadi gue bacain komen tuh setelah gue perform. Jadi kayak kita kan kelar jam 11, jadi kayak jam 12 udah kelar. Gue tuh stay up sampai jam 1 jam 2 malam tuh buat bacain komen kalian karena gue kepemis banget. Terus tuh kayak jam 2 pagi gue ngakak, gue pasti kayak stay di rumah Jen atau di rumah Din gitu, kayak ngakak banget. Tapi ya selain itu ya paling lagu-lagu yang gue enjoy dan kita udah siapin. Dan ya kayak ya kita enjoy aja bawainnya, dan itu ya beda aja rasanya. Itu memorable sih. Aduh gimana ya, kalau emang udah skill susah sih. Kalau orang udah berbakat dari sananya, emang Tuhan memberikan gue skill untuk lucu ya udah kayak let it go aja, ngeflow. Nggak tau juga sih gue ya gitu aja lah pokoknya. Mungkin banyak-banyak nonton YouTube lah yang kayak receh battle gitu kan, menambah pengetahuan kan kata orang-orang rajin membaca, menonton, meluaskan wawasan ilmu pengetahuan. Jadi rajin-rajin lah. Atau enggak suka bercanda sama orang, tapi hati-hati, suka dianggap nggak serius. Apalagi di hubungan, hati-hati aja. Kayaknya ada yang sesuatu terpendam. Mungkin yang nggak pernah gue lupain acara Dux Cafe. Boleh gue mention gak nih? Boleh. Dux Cafe kapan lagi masak sama cowok, iya kan? Iya gitu. Ceritanya kan lagi pandemik gitu kan, terus kayak orang-orang kan jadi kayak nggak tahu mau ngapain ya, jadi kayak ya mendingan kita masak-masak, tapi kan nggak semua orang punya skill masak. Puji Tuhan gitu, haleluya, kayak ada saudaranya Denny tukang masak, ya udah dipanggil deh kayak udah ajarin kita aja masak-masak yang gampang gitu. Jadi kan what a good idea gitu buat kita sebarkan ilmu memasak kepada orang-orang yang lagi terjebak pandemik gitu, yang nggak bisa kemana-mana. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Edward. Aku ngisi acara KPA Channel itu game show. Pertamanya gara-gara KPA Sydney collab atau bantu KPA Jakarta untuk meramaikan ulang tahun KPA Jakarta ya, kalau nggak salah. Terus ada game show di situ, terus aku diminta tolong untuk collab sama KPA Jakarta. Waktu itu dari KPA Jakarta ada Arnold, terus kita jadi MC dari 2 tempat yang berbeda. Lalu kita bawa acara game show dan hadiahnya uang tentunya. Dan ya
itulah, dan seterusnya juga diminta untuk lanjut untuk isi acara game show lagi. Total yang pas pertama kali itu yang ulang tahun KPA, habis itu lanjut kayaknya 3 kali ya, 3 kali sebelum akhirnya ditutup. Semuanya collab sama Arnold sama DPL Jakarta. Aku cukup senang membawa acara games ya, karena kan tujuannya menghibur orang gitu, dan aku lumayan suka menghibur orang. Dalam acara games ini kayaknya lumayan gampang gitu untuk menghibur orang, jadi ya kalau disuruh stand up comedy susah. Jadi games saja. Materinya susah, kalau materi games itu ya lumayan gampang lah. Sebenarnya untuk game sendiri itu idenya itu gampang. Nggak gampang lah, idenya ada, tapi yang time consuming itu bikin soalnya. Jadi kita kemarin itu idenya kita udah rembukan, idenya ketemu, baru kita bagi-bagi tugas untuk bikin soal. Jadi nggak semua soalnya dari aku. Jadi ada beberapa dari anggota DPL juga, makanya DPL kan nggak boleh main. Dan akhirnya yang kena member-member family. Karena ada yang banyak yang menang ternyata dari member-member family DPL ini, dikira ada konspirasi, padahal tidak ada. Dan lagi, biar Tuhan yang mengejudge. Udah, Cek bro. suara gue mendingan. Udah mantap, gila beda banget. Lu beli handphone baru ya bro? Gak apa-apa, keren. Asik. Android lebih bagus emang. Tadi pakai Apple. Nih, Iya pakai dong. Yoi. What happened? Pas acara mau mulai itu ada kesalahan teknis. Jadi kayak somehow suara aku nggak masuk, kayak kecil gitulah. Dan ternyata itu gara-gara waktu itu si host KPA Sydney-nya pakai iPhone dan aku pakai Android. Jadi aku kan agak love-hate relationship between Android and Apple. Jadi aku langsung aja spontan ngatain Apple karena aku sendiri pakai Android, dan aku pun sama Eldwin suka berantem. Dia soalnya Apple, aku Android. Jadi waktu itu ada Eldwin. Jadi di sini aku langsung ngata-katain dia. Oke, langsung. Ini udah pada siap belum ya? Ini baru ada 32 orang. Mau tanya bro, gue boleh buka masker gak? Panas banget nih. Boleh, yang suruh Boleh ya? juga. Oh nggak ada ya? Gue suka mempertanyakan kelakuan soalnya. Panas bro soalnya. Oke. Kita yang normal-normal aja ya. Si Arnold, dia udah kasih tahu dia mau pakai topeng si Money Heist. Tapi aku suggest dia pas pakai masknya itu, pas dia muncul itu, kalau bisa dia sedikit ngomong bahasa Spanyol, tapi dia malu dan nggak bisa. Akhirnya ya udah cuma pakai doang. Oke, halo, nama gue Eldwin. Gue di KPA Channel itu nge-host happy hour, gila. Dari episode ketiga sampai episode ke 200 berapa nggak tahu. Nggak lah, sampai episode 17 nggak ya? Nggak tahu lah, segitulah pokoknya. 3 bulan, mantap. Tujuannya tentu happy hour, kan dari namanya udah jelas ya, happy hour. Jadi selama 1 jam itu kita akan membuat orang happy gitu, bahagia. Jadi mempunyai positive mindset. Terus sebenarnya itu kita terbatas karena ada kata hour-nya aja. Kalau nggak ada kata hour-nya, sebenarnya kita terbatas sama live Instagram cuma bisa sejam. Kalau nggak sejam sih 5 jam juga hajar. Denny tuh sebenarnya nggak lucu. Cuma untung dia berdua. Jadi kalau dia nggak lucu, gue bisa pura-pura ketawa. Nggak lah, Denny perfect fit lah. Karena kadang-kadang gue juga nggak lucu. Denny juga kadang-kadang nggak lucu. Cuma kita saling melengkapi gitu, saling menimpali. Ini konsepnya kayak Warkop, tahu kan? Warkop DKI? Ya kayak gitulah ya. Jadi kalau satu apa kita nimpalin gitu. Waduh, scene favorit. Pas diomong scene favorit langsung keingetnya waktu Denny makan 5 macam sambal. Memang saya suka melihat orang tersiksa. Terutama Denny ya. Makanya waktu Denny makan sambal itu kepuasan tersendiri bagi saya ya. Game show bisa sih, soalnya game show... Anda jangan ngambil jokes saya. Enggak. Game show, kalau game show kan ini bro, kalau game show kan waktu itu kita udah pernah trial waktu di Reko Online kan berdua. Kan berdua, kalau offline lebih enak kan sejujurnya. Iya. Menurut Anda, saya juga lebih lucu kan dari Arnold? Iya.
Mungkin peran gue itu lebih yang kayak ke santai, chill, buat happy orang, ketawa-ketawa gitu. Menurut gue pribadi ya, ini tuh first segment itu tuh underrated banget. Soalnya first segment itu sebenarnya lucu loh kalau diikutin. Kalau bener ngikutin beritanya, terus kan kita naturally ngelawak kan, kayak spontaneously gitu. Itu suka banyak yang lucu. Terus itu gue inget scene dimana itu gue inget banget beritanya tentang kencing astronot dong. Ini Win, gue pas lagi baca beritanya ada kayak suggestion gitu. Apa? Waduh, protes durian kurang enak, pria ini nangis ditampar durian oleh penjual. Ditampar durian. Itu bukan nangis sih. Iya, bukan nangis bro, pingsan bro. Bolong-bolong mukanya langsung. Ditampar durian. Aduh, aneh banget ya. Terus ngomong-ngomong soal astronot, Ngomong-ngomong soal luar angkasa, gila. Kalian tuh pernah penasaran gak sih? Gimana caranya astronot tuh buang air kecil? ya buang aja di baju gedenya itu. Bro, astronot tuh pakai itu kalau misalnya bener-bener di luar angkasa biar ada oksigen doang. Kalau mereka di dalam pesawatnya emang nggak pakai. Kalau bukan resleting mati dong. Iya nggak sih? Kalau gue liat di film-film astronot kan, kalau kayak kebuka gitu bajunya kayak palanya meledak. Palanya meledak apa sih? Enggak, itu kan cuma buat ngalirin udara supaya udaranya tuh tetap circulate di dalam tubuhnya dia, nggak keluar. Iya, kalau bukan sleting dia udaranya keluar dong. Oh, masa kencing? Iya kan kencing. Oh iya. Ya, yang gue bingung tuh kalau kencing di luar angkasa kan nggak ada gravitasi, airnya ngambang-ngambang. Jadi gimana kencing di luar angkasa? Oh, ini tekniknya. Gitu, terus kan, iya kayak kan di luar angkasa di apa sih namanya? Roket ya di apa? Apa sih roket ya? Bener ya roket ya? Iya enggak di roketnya. Terus di ISS-nya juga. Jadi kita tuh bingung gimana nih cara si astronot ini tuh pada kencing. Kayak kencingnya itu dibuang kemana? Mereka juga harus BAB dong, of course. Nah, terus ternyata ada beritanya bahwa kencingnya itu sebenarnya ditampung di satu tabung, terus tabungnya tuh ditembakkan ke bumi. Ini beneran bro, ini beneran. Terus si Denny tuh dia kayak nggak percaya gitu. Ah, emang yang bener gitu. Nah ini jujur ini spontaneous banget kan, karena emang happy hour tuh lumayan spontaneous. Terus kayak Denny tuh langsung cari gitu. Terus Denny tuh ketemu berita itu satu. Nah beritanya katanya kencingnya melarikan diri. Terus kayak gue ngakak gitu. Kencing melarikan diri dikata punya nyawa apa kencing gitu kayak. Tapi kalian baru tahu juga kan bahwa kencing astronot tuh ditembakkan ke bumi. Jadi kadang-kadang kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada rintikan air, nah itu kencing astronot bro. Enggak. Soalnya walaupun kayak gitu tabungnya tuh kena atmosfer jadi kebakar gitu. Jadi emang nggak ada bekasnya.